Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabarnya nih sobat? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wah, senang sekali rasanya saya Nadila Zakira bisa berjumpa dan juga menyapa sobat semua dalam Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel maju untuk semua. Nah sobat, dalam kesempatan kita hari ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai refleksi kegiatan restorasi gambut tahun 2022 dan juga proyeksi untuk tahun 2023. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saat ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang luar biasa. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Darna Dahlan MM selaku Koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Halo Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya saya sudah bersama Ibu Desi Afnida Westi, Eshut MS Ibu ya, selaku Kasub Pakja Sumatera Selatan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Halo Ibu, apa kabar? Nah, sehat baik Bu. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini, saya mau tanya-tanya nih, mungkin ke Pak Dahlan dulu nih, mengenai tugas dari tim restorasi gambut itu seperti apa sih Pak? Terima kasih ya. Jadi TRGD Sumsel itu perlu saya jelaskan dulu, terbentuk dengan SK Gubernur Sumatera Selatan. SK Gubernur itu saya lupa nomornya ya, berdasarkan Kepres Presiden Republik Indonesia. Jadi ada dua Kepres. Kepres pertama itu dari 2016 sampai 2020. Kepres kedua 2024. Nah, jadi tugas TRGD itu ialah mengkoordinasikan, membantu pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di wilayah Sumatera Selatan. Yang dimana perlu kami sampaikan di sini, untuk di Sumatera Selatan ini daerah yang mempunyai lahan gambut itu ada di 7 kabupaten. 7 kabupaten Pak ya. Jadi saya urutkan tadi yang terbesar luasannya itu dari Kabupaten Oki, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Pali, Muratara. Jadi 7 kabupaten yang ada gambut ya. Berarti tidak semua wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan gambut Benar, Pak ya. ya. Betul. Baik, untuk situasi gambut khususnya di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2022 itu seperti apa Pak? Ya, secara umum keadaan gambut di Sumatera Selatan ya kalau boleh dibilang aman ya. Pertama karena kemarau kita ada istilahnya kemarau basah, jadi kebakarannya minim sekali. Karena yang merusak gambut itu sebagian besar itu karena kebakaran. Kalau dari ulah masyarakat untuk berkebun apa tuh setengahnya ya minim sekali. Minim, Pak, ya, jadi lebih kebakaran. ke cuaca seperti itu Ya, mungkin Pak ya. jadi seperti juga tugas TRG membantu BRG itu ialah untuk mengamankan gambut supaya selalu posisinya basah. Betul. Gitu, ya. Baik, selanjutnya mungkin saya mau tanya ke Ibu Desi dulu nih. Untuk tugas dan fungsi dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia sendiri itu seperti apa Bu? Ya, terima kasih Mbak. Siapa? Mbak Nadila. Mbak Nadila. Sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa Badan Restorasi Gambut ini adalah badan ad hoc, artinya badan bentukan sementara, tidak selamanya. Nah, kemudian pembentukan Badan Restorasi Gambut ini terjadi karena kebakaran tahun 2015. Karena kebakaran besar di tahun 2015, maka Presiden menetapkan membentuk suatu badan, sebenarnya satgas gitu ya, satgas cepat untuk melakukan restorasi lahan gambut. Nah, akibat kejadian 2015 yang cukup masif kebakarannya, terutama di 7 provinsi, maka dibentuklah suatu badan yang bernama saat itu Badan Restorasi Gambut (BRG) di 7 provinsi untuk tugasnya adalah memfasilitasi kegiatan restorasi gambut yang ada di 7 provinsi. Artinya Badan Restorasi Gambut di 7 provinsi ini melakukan upaya-upaya pengembalian pemulihan lahan gambut bekas terbakar. Nah, jadi ketika terjadi kebakaran di 7 provinsi, BRG bekerja hanya di 7 provinsi yang ada lahan gambutnya. Sehingga kegiatan kami ini hanya berlaku selama 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya, jadi ketika diberi tugas oleh Bapak Presiden melalui Perpres nomor 1 tahun 2016,
diberi batas waktu selama 5 tahun bekerja di 7 provinsi, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Ya, jadi sebabnya dibentuk adalah kejadian tahun 2015 kebakaran berarti masif. awalnya karena Benar. situasi yang gawat Bu ya, Betul. akhirnya dibentuklah suatu badan ini. Betul. Nah, kemudian perangkatnya adalah tim restorasi gambut daerah, salah satunya yang diketuai oleh beliau. Kemudian ada yang namanya tugas pembantuan dan juga penugasan. Kalau untuk tugas pembantuan itu adalah kegiatannya sama, tetapi diberikan kepada dinas di provinsi yang ditunjuk. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan kalau untuk Sumatera Selatan. Kemudian yang penugasan itu dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut Pusat. Nah, jadi pembagiannya seperti itu. Untuk tugasnya sama-sama pendekatannya adalah reweting, kemudian revegetasi dan revitalisasi. Reweting itu pembasahan, kemudian yang kedua revegetasi itu adalah penanaman kembali di lahan yang bekas terbakar tadi. Kemudian revitalisasi itu adalah kompensasi yang kita berikan kepada masyarakat agar mereka itu ikut menjaga gambut dengan cara memberi bantuan. Nah, jadi ada 3 kegiatan sebenarnya. R1 itu adalah fisik, yaitu kanal yang sudah ada, kanal saluran ini Mbak, yang sudah ada, ini kita sekat. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk membasahi. Karena memang kejadian kebakaran ini terjadi karena lahan gambut kita kering. Betul. Nah, oleh karena itu kanal yang sudah ada ini kita sekat sehingga laju air ke sungai dan laut itu bisa tidak terlalu kencang gitu. Jadi tertahan airnya. Jadi itulah R1 penyekatan kanal. Kemudian yang kedua kita lakukan revegetasi atau penanaman kembali di lahan-lahan bekas terbakar. Kemudian yang ketiga kita lakukan revitalisasi atau kemudian bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam rangka menjaga gambut. Jadi artinya ketika mereka diberi bantuan, harapan kita adalah meningkatnya kesejahteraan mereka dan mereka tidak melakukan pembakaran lagi. Baik. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwanya badan ini kan terbentuknya karena situasi 5 tahun lalu, Bu ya. Kurang lebih demikian. Baik. Kalau untuk situasi dari BRGM untuk saat ini khususnya di Sumatera Selatan itu seperti apa, Bu? Ya, baik. Pekerjaan Badan Restorasi Gambut itu berbasis KHG. KHG itu artinya Kesatuan Hidrologis Gambut. Artinya kiri kanan itu dibatasi oleh sungai atau laut. Jadi kita bekerja itu berdasarkan kondisi hidrologis gambut. Ketika kita mulai merancang Badan Restorasi Gambut selama 5 tahun awalnya, kita sudah memiliki target saat itu bahwa yang akan kita upayakan untuk pemulihannya adalah di 2,5 juta hektar. 2,5 juta hektar selama 5 tahun. Sehingga 2,5 juta hektar itu kita bagi-bagilah targetnya per tahunnya berapa. Nah, ketika itu sudah terjadi di 2016, 17, 18 sampai sekarang, berarti kan sudah banyak sekali intervensi yang sudah kita lakukan. Baik itu di kegiatan R1, R2 maupun R3, sampailah kita pada kondisi saat ini di tahun 2022. Nah, untuk BRG tahap 1 seperti yang disampaikan oleh Pak Darna tadi, itu dari 2016 sampai 2020. Ternyata di 2020 di-extend gitu ya, diperpanjang dengan penambahan satu lagi objeknya yaitu mangrove. Sehingga di 2021 BRG ini berubah bajunya gitu ya, berubah namanya. Bertambah jadi ada mangrove. Benar. Jadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, itu terjadi di 2020 akhir, benar. Untuk masa kerja 4 tahun kalau BRGM. Nah, kita sudah sampai pada di pertengahan ya Pak Darna ya, di pertengahan di medio 2022 pun juga sudah hampir berlalu nih. Artinya sudah banyak sekali intervensi yang sudah dilakukan oleh BRGM sehingga kita bisa lihat kalau kita lihat angka kebakaran dari tahun ke tahun itu menurun ya. Betul, sudah kita lihat penurunannya. Dan kita berharap ini juga akan terus karena memang tidak hanya dalam hal pemulihan ya, tapi kita juga meliputi penyadaran terhadap masyarakatnya gitu ya. Ada Kedeputian 3 yang juga memang melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui Desa Peduli Gambutnya, itu juga kita lakukan sehingga kita berharap memang semakin banyak masyarakat yang paham, kemudian yang sadar akan pentingnya menjaga gambut dari kebakaran. Baik.
Berarti kalau kita lihat dari situasi gambut Sumatera Selatan ini sudah menurun Pak Ibu ya untuk kondisi dari kebakaran hutannya Benar. seperti itu ya. Terus juga kesadaran dari masyarakat itu sangat penting sekali. Terus itu Terus dibina dikembangkan ya. Pak ya, baik. Untuk kegiatan restorasi gambut di tahun 2022 itu seperti apa? Mungkin boleh dari ibunya dulu. Iya, sebenarnya kalau untuk pendekatannya melalui 3R tadi, 3R. reweting, revegetasi, dan revitalisasi. Mhm. Tetapi sebenarnya lebih jauh dari itu, kita juga melakukan penyadaran, gitu ya, penyadaran kepada masyarakat. Kemudian setelah kegiatan penyadaran, kelompok-kelompok yang kita lakukan atau kita beri bantuan revitalisasi itu juga dilakukan pendampingan untuk pemasarannya, kemudian bagaimana membina kelompoknya dan sebagainya. Nah, karena di Sumatera Selatan tidak ada mangrove, jadi saya tidak bicara mangrove nih sekarang, gitu ya. Karena memang mangrove itu ada di 9 provinsi, tetapi di Sumatera Selatan tidak ada. Gitu. Jadi saya fokus ke gambut dulu. Nah, kemudian di Sumatera Selatan sendiri kita melakukan kegiatan 3R tadi, kemudian ada juga yang namanya operasi pembasahan cepat. Artinya apa? Kita membuat posko-posko di lokasi-lokasi yang rawan terbakar dan kebakaran berulang. Nah, posko-posko itulah yang kita letakkan di lokasi tadi dengan melibatkan satu Babinsa atau Babin Kamtibmas, kemudian MPA, Masyarakat Peduli Api, dan juga Kepala Desa tentu saja. Nah, yang kita lakukan adalah ketika kita melihat 7 hari tidak terjadi hujan, itu kita lakukan pembasahan. Yang dari skat-skat tadi Bu ya. Ketika di situ ada sumur bor, kita juga ada buat sumur bor. Nah, kita melakukan di sumurnya itu kita operasikan, kemudian kita lakukan pembasahan. Gitu. Kemudian seperti kita juga memiliki pompa yang juga kita operasikan dan kita mengambil airnya dari kanal yang ada di sekitar itu. Baik. Mungkin kalau dari Pak Dahlan ini ada tambahan Pak? Ya, jadi mungkin Mengenai melengkapi kegiatannya. dari Ibu Desi tadi, jadi pembinaan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar gambut telah diberi bantuan tadi, sehingga mereka dalam kehidupannya pertama tidak merusak gambut yang ada, kedua kalau terjadi kebakaran di sekitar lahan mereka itu mereka kepeduliannya yang diharapkan supaya, karena api itu kan mulainya dari kecil. Jadi kalau mereka api kecil sudah dimatikan kan nggak sampai besar lagi. Berarti pentingnya pengetahuan dan juga edukasi Ya, terhadap itu masyarakat yang tadi sekitar, Pak Ibu ya. Desi bilang tadi. Baik, Gitu, ya. baik. Sobat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, kita masih di Rabu Podcast bersama DLHP Provinsi Sumatera Selatan nih. Nah, baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini, mungkin saya ingin bertanya nih Pak mengenai, ini kan banyak masyarakat yang belum tahu mengenai restorasi gambut itu seperti apa, boleh dijelaskan Ya, lagi? baiklah. Terima kasih. Mungkin dapat saya jelaskan di sini bahwa restorasi gambut yaitu ya kita menjaga kondisi gambut itu supaya tidak rusak karena kebakaran maupun ulah-ulah masyarakat. Betul. Nah, jadi bukannya kita menanam gambut ya, kadang-kadang masyarakat juga sering nanya gitu. Jadi kita menjaga kondisi gambut itulah dengan dilakukan kegiatan teknis dengan 3R tadi. Pertama diadakan pembasahan sehingga gambut dalam kondisi selalu basah. Jadi dengan membuat skat kanal untuk bekas kebakaran yang terjadi itu diadakan penanaman kembali. Ketiga, revitalisasi masyarakat di sekitar lahan gambut itu yang diberi penghidupan seperti apa yang cocok di situ, sehingga mereka ada kehidupan sehingga tidak mengganggu gambut yang ada. Baik, Jadi restorasi itu bukan pada Menanam masyarakat dikira gambut kita ya, Pak, menanam ya. gambut. Mungkin apa banyak itu. salah spesifik Ya, nih mungkin dari masyarakat, tapi lebih ke bagaimana cara menanggulangi menanggulangi dan betul. menjaga kondisi gambut itu supaya tetap Lebih terjaga, baik lagi ya. Pak ya, baik. Nah, pada saat Bapak sendiri kan terjun langsung Ya. nih Pak, pasti banyak sekali terjadi masalah yang ditemui mengenai restorasi gambut khususnya untuk di Provinsi Sumatera Ya. Selatan itu seperti apa? Jadi kecuali kalau masalah itu ya pasti ada ya. Betul. Yang paling berat itu posisinya untuk lahan gambut, yang karena gambut ini kan luas, Bu, ya. Tapi tandanya terjadi kebakaran di posisi yang misalnya di tengah hamparan luas,
itu kan kita walaupun kita peralatan ada kan jalan ke situnya nggak ada. Sulit Pak ya. Nah, itu kendalanya. Tapi alhamdulillah kita bisa diatasi dengan minta bantuan BNPB kan dengan dari udara. Berarti banyak kan kerjasama juga, pom Pak, air. Ya. Kesulitan yang paling besar sebenarnya atasi gambut itu. Kalau yang dia dijangkau kita Jangkaunya yang bisa sulit, kita Pak. ya gini tuh. Baik. Oke, selanjutnya saya mau tanya sama Ibu Desi nih mengenai apakah ada masalah juga nih Bu yang ditemui mengenai restorasi gambut itu seperti apa nih Bu? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kurang lebih sama ya, ketika kita mau atau mulai menyadarkan atau mulai mengintervensi masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Jadi memang di awal sekali kesulitan kita adalah pemahaman Masyarakat. Benar. Bu, ya? Jadi masyarakat ini masih belum paham bahwa sebenarnya BRG ini mau ngapain, kan begitu. Kalau memang mau mencegah kebakaran, sekarang sudah tidak terjadi kebakaran, kan Betul. begitu. Nah, jadi kita memang memberi edukasi itu dari awal sekali, dari kita memberi pengertian bahwa Sumatera Selatan ini hampir 40% adalah lahan gambut, itu dulu, begitu. Jadi kita jelaskan dari awal sekali bahwa sebenarnya tanah itu ada dua, satu tanah gambut, satu tanah mineral. Oke. Dari segi pembentukannya saja sudah berbeda, gitu ya. Kalau tanah mineral terbentuk dari bebatuan, kemudian kalau lahan gambut terbentuk dari bahan-bahan organik yang terdekomposisi sempurna atau tidak sempurna. Oleh karena dia adalah bahan organik dan ketika dia kering maka akan sangat rentan terbakar. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita beri edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Nah, saat terbakar gitu ya, itu akan sulit sekali untuk dipadamkan karena kedalaman gambut itu ada yang mencapai minimal itu 1 meter dan dalamnya itu bisa 40 meter. Artinya ketika gambut itu terbakar pada kedalaman yang sangat dalam, maka api itu akan menerobos ke bawah dan itu akan sangat sulit untuk dipadamkan. Nah, ini akan menjadi bagi masyarakat bahwa mungkin dalam bayangan masyarakat ketika yang terbakar bagian atas maka bawahnya tidak terbakar. Tetapi tidak demikian dengan lahan gambut. Ketika atasnya terbakar maka dia akan menuju ke bawah. Kalau kedalamannya memang sampai mencapai 20 meter atau 40 meter tadi, maka api itu akan merangsek masuk ke dalam seperti seperti sekam gitu ya, seperti sekam yang terbakar. Semakin dalam Semakin dalam dan muncullah asap di permukaan tetapi apinya tidak kelihatan. Jadi asapnya dulu Bu. Betul. Gambut asapnya. Nah, itulah yang terjadi di 2015. Nah, pemahaman inilah kita lakukan terus-menerus kepada masyarakat. Dan juga tentu saja kita didukung oleh seluruh pihak. Karena memang kebakaran ini adalah isu nasional ya, Mbak. Jadi seluruh pihak ini terlibat. BNPB, KLHK, kemudian pihak kepolisian, betul, Manggala Agni, seluruhnya itu semuanya bahu-membahu, termasuk penyadaran. Jadi BRG ini tidak bekerja sendiri tentu saja. Dan juga ketika kami hadir di provinsi, tentu saja pemerintah daerah provinsi dan gubernurnya, kemudian bupatinya, semuanya itu bahu-membahu mengkondisikan jajaran masing-masing untuk ikut serta bagaimana agar supaya lahan gambut ini tidak terbakar. Nah, itu yang pertama untuk edukasi. Kemudian kalau untuk pelaksanaan hampir sama ketika kita mau melakukan misalnya penyekatan kanal, ada saja penolakan kan begitu. Nah ini kan sebenarnya seni ya dalam memanage masyarakat gitu. Tapi itu tidak terlalu banyak lah gitu, masih bisa kita atasi dengan penyadaran tadi bahwa sebenarnya ketika kita mau melakukan kegiatan fisik memang dampaknya tidak langsung kepada kita saat ini, tetapi itu akan memberi dampak yang jangka panjang. Artinya lahan kita akan basah jauh dari kemungkinan untuk terbakar. Nah, hal seperti itu yang kita beri terus-menerus kepada masyarakat, baik itu kelompok masyarakat, kemudian kepala desa terutama, karena memang ada beberapa kepala desa juga yang masih belum terlalu paham gitu ya. Nah, itu juga tetap kita lakukan. Jadi sebenarnya masalah-masalah di lapangan kurang lebih seperti itu, terkait akses juga gitu ya. Ketika kita ingin mengintervensi suatu lokasi untuk penyekatan, akses yang sulit gitu ya, jauh, nah itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi sekali lagi
banyak sekali bantuan. Misalnya kalau memang harus naik perahu ya naik perahu gitu ya. Kalau memang harus Segalanya betul, dilakukan Bu ya. betul ya, padahal sudah sampai ke ujung sana begitu ya. Nah itu sebenarnya seni saja dalam melaksanakan tugas. Gitu ya. Ternyata ini pembahasan yang sangat menarik Bu ya. Termasuk dari saya sendiri juga baru mengetahui Paham. bahwa kalau ada dua nih Bu ya jenis lahan ya atau Betul. tanah seperti itu, dan Betul. ternyata sangat sulit sekali kalau misalnya sudah sampai ke Terbakar, bawah betul. terbakarnya. Makanya kita menginginkan itu di pencegahan. Mhm. Karena kalau kita ke penanggulangan itu sudah sangat sulit sekali. Kita hanya mengharapkan hujan yang terus menerus. Mhm. Karena ketika kita memadamkan api dengan misal bantuan waterbombing ataupun juga air biasa itu nggak sampai Sulit ya. ke dalam. Sampai ke dalam. Betul. Jadi kita hanya mengharapkan hujan yang terus menerus sehingga padamlah api itu. Baik, dan itu juga memang pentingnya sulit. pemahaman masyarakat Benar, Bu ya. sehingga kita memang lebih kepada bagaimana ini masyarakat ini agar supaya tidak membakar, menjaga gambut tidak terbakar. Betul. Ketika terjadi kebakaran langsung diantisipasi Betul. sebelum api besar. Nah, hal seperti itu selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Baik. Dan juga mungkin masyarakat juga suka menolak nih mungkin Bu ya ketika dikasih edukasi kayak gitu ya. Mungkin masyarakatnya juga bisa lebih sadar begitu ya Bu ya atas pentingnya permasalahan dari lahan gambut ini sendiri. Baik, untuk selanjutnya mungkin apakah ada strategi khusus nih Bu, dan seperti apa yang sudah dilakukan dalam menangani permasalahan khususnya di tahun 2022 ini? Iya. Sebenarnya tidak ada strategi khusus ya, tetapi kami lebih kepada koordinasi lebih menjalin lagi sebenarnya. Ini bantuan dari TRGD sangat luar biasa. Ketika kami datang ke sini tentu saja kami sebagai orang asing kan begitu. Betul. Ya, orang asing. Tapi dengan bantuan TRGD ini pelan-pelan itu menjadi lebih lebih gampang, lebih mudah masuknya. Nah, strategi itu adalah sebenarnya koordinasi yang lebih baik lagi terjalin. Jadi kita dengan Pemda, misalnya Pemda Kabupaten, kemudian dengan camat, kemudian kepala desa, dan juga tentu saja masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar gambut ini. Jadi tidak henti-hentinya begitu ya kita dalam hal apapun gitulah, dalam bentuk sosial media kita juga menyuarakan, kemudian Kampanye seperti itu. kampanye, kemudian ini juga apa sih namanya digital itu Penyeluruhan. ya, Pengetahuan dari digital, benar. betul. Kemudian sosial media terutama itu yang untuk Paling mudah diserap masyarakat Bu ya. yang usianya muda-muda Betul. gitu. Nah, gitu. Jadi lebih ke sana sih strateginya, lebih ke banyak koordinasi dan banyak melakukan hubungan baik lah begitu ya dengan Pemda. Selanjutnya nih saya mau tanya nih sama Bapak Darna mengenai rencana terbaru nih Pak. Ini kan kita sudah mau akhir tahun nih Pak 2022 dan akan memasuki tahun 2023. Apakah ada rencana terbaru nih Pak mengenai restorasi gambut khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga apakah ada strategi nih Pak terbaru perbedaan antara tahun lalu dan juga tahun ini? Baiklah, terima kasih. Mungkin perlu saya sampaikan dulu bahwa tugas TRGD tadi kan seperti saya sampaikan itu adalah koordinasi ya pelaksanaan. Jadi mengenai pelaksanaan terbaru ya, itu Rencana terbarunya. yang menentukan itu dari BRGM. Jadi pekerjaan itu kan semuanya sudah didesain oleh BRGM. Yang di daerah kemarin itu kan diserahkan ke Universitas Sriwijaya Bu ya, mengenai desain di mana-mana pekerjaan. Jadi untuk pekerjaan itu BRG yang menyiapkan. Ya, jadi kami di daerah kan mengkoordinasikan pelaksanaannya, ya, dan juga strategi juga. Saya rasa masih seperti yang sudah-sudah. Karena manakannya gambut itu memang 3 kegiatan tadi. Cuman mungkin ke depan karena untuk pembahasan itu kalau kita evaluasi itu sudah tidak banyak lagi Bu ya. Sudah pembuatan skala kanal itu mungkin tahun 2023 tidak terlalu seperti tahun-tahun kemarin, tapi pemeliharaan yang sudah dikerjakan kemarin itu mungkin banyak di tahun 2023, sama rehabilitasi masyarakat yang tinggal di situ mungkin yang lebih banyak. Ya mungkin nanti Bu Desi bisa lebih menjelaskan ya. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya mengenai bentuk kolaborasinya sendiri mengenai BRGM dan juga TRGD itu seperti apa nih dalam menangani restorasi gambut khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Boleh mungkin Ibu Desi? Ya, jadi Mbak gini, kegiatan yang dilakukan oleh BRGM khususnya di kedeputian fisik gitu ya, kedeputian 2, kedeputian KOP namanya,
konstruksi, operasi dan pemeliharaan, itu adalah pendekatannya melalui 3R tadi. 3R. Nah, ada kegiatan yang dilakukan oleh BRGM Pusat yang kami beri nama penugasan. Kemudian ada juga kegiatan yang sama dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk tugas pembantuan. Jadi artinya kegiatan yang dilakukan sama, tetapi penanggung jawabnya masing-masing. Jadi artinya DLHP juga melakukan kegiatan 3R, kemudian BRGM Pusat juga melakukan kegiatan 3R dengan target yang berbeda. Tapi kegiatannya sama-sama pendekatannya rewetting, revegetasi, dan revitalisasi. Nah, kemudian terkait dengan TRGD, keberadaannya adalah mengkoordinasikan. Nah, gitu, mengkoordinasikan setiap kegiatan atau menjaga agar setiap kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Kan seperti itu. Untuk kegiatan fisik ada di BRGM Pusat dan ada di DLHP. Nah, fungsi beliau ini adalah mengkoordinasikan setiap stakeholder yang ada di daerah ini, yang ada di Sumatera Selatan, agar tetap melaksanakan fungsinya. Karena memang di TRGD ini ada unsur akademisi, kemudian ada unsur LSM, kemudian ada unsur birokrasi juga. Jadi beliau ini ibaratnya menjahit lah begitu ya, menjahit antara stakeholder yang ada yang terkait dengan seluruh kegiatan restorasi gambut yang ada di Sumatera Selatan. Berarti saling terkait, betul. Ya? Untuk kegiatan fisiknya ada di BRGM dan ada di DLHP. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya nih, apakah ada rencana nih Bu, Pak, untuk mengenai dan juga harapan nih mengenai yang dilakukan di LHP Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2023? Boleh mungkin dari Ibu Desi deh, boleh. Oke, baik. Mungkin harapannya adalah ini ya. Kalau untuk target begitu ya, target kan sudah dilakukan di depan. Nah, kemudian target di depan itu di breakdown lagi ke dalam tahun-tahun ke depannya, tetapi untuk kegiatannya sama. Baik. Nah, artinya misalnya target kita 1,2 juta hektar untuk 4 tahun. Jadi selama tahun 2021 kita mentargetkan 400.000 hektar. Tahun 2022 400.000 hektar sampai 1,2 juta itu terpenuhi. Baik. Kemudian lokasi targetnya berbeda-beda. Yang pertama kita intervensi di KHG ini, kemudian tahun 2021 kita pindah lagi ke KHG berikutnya sampai seluruh target itu terpenuhi. Nah, artinya BRG dan DLHP itu berjalan beriringan menuju satu tujuan yang sama. Jadi kegiatannya juga sama, R1, R2, dan R3. Harapan kami sebenarnya lebih kepada yang pertama sekali adalah terbasahinya gambut di Sumatera Selatan sehingga mengurangi resiko kebakaran. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita berharap masyarakat ikut menjaga gambut. Dengan meningkatnya kesadaran, kita berharap masyarakat juga ikut serta menjaga gambut. Dan yang ketiga, dengan adanya revitalisasi, kita berharap peningkatan kesejahteraan masyarakat itu terjadi. Nah, untuk tahun ini sebenarnya saya juga ingin berharap sebenarnya ketika kelompok-kelompok masyarakat yang diberi bantuan revitalisasi itu saya ingin pertemukan dengan para eksportir seperti itu. Tujuannya adalah produk-produk yang telah dibuat itu bisa kemungkinan ekspor itu kita jajaki demikian. Karena memang harapan saya kegiatan Pokmas ini tidak kalah gitu ya, tidak kalah dengan produk-produk yang betul yang dilakukan oleh petani pada umumnya. Ketika mereka ini mengupayakan jahe misalnya atau mungkin kerajinan purun, itu ternyata hasilnya cukup dan cukup menjual gitu ya. Saya pikir ini adalah suatu peluang gitu ya. Bagaimana tidak saya pertemukan dengan para eksportir ini, apakah memiliki peluang yang cukup baik atau tidak. Nah, ini harapan saya ke depannya seperti itu, karena memang masalahnya adalah di pemasaran ya. Lebih ke sana. Ketika pemasaran menjadi masalah, saya ingin ini menjadi salah satu solusi lah begitu ya. Kita bawalah ke luar negeri. Biasanya kalau kerajinan itu kan suatu yang unik ya. Kalau masyarakat luar itu betul, masyarakat luar itu lebih tertarik dengan sesuatu yang unik gitu. Nah, mungkin lebih ke arah sana, Mbak. Baik, berarti bukan hanya terkenal di Indonesia saja Bu ya, kalau bisa sampai keluar. Baik. Oke, kalau dari Bapaknya sendiri nih, rencana dan harapannya apa nih untuk ya, jadi harapan kita
apa-apa yang sudah dikerjakan tahun-tahun yang sudah, terutama pembinaan kepada Pokmas itu terus berjalan, yang dimana kita sekarang mendorong agar hasil para Pokmas itu bisa dipromosikan untuk dijual keluar. Salah satunya kita dengan mengadakan pameran. Jadi hasil para Pokmas itu dapat dilihat oleh masyarakat, dan juga sekarang ke para Pokmas itu juga sudah mulai pengemasan dan hasil produknya itu sudah terjaga komunitas, dan juga sudah ada yang online. Jadi ini yang kita harapkan ini terus berjalan. Makanya saya tadi katakan bahwa untuk tahun 2003 itu kita mengharapkan kegiatan R3 ini diperbanyak, ya, supaya keberadaan Pokmas ini terus berjalan, dan kita mengharapkan juga para Pokmas ini tidak tergantung ke BRGM. Jadi suatu saat kalau BRGM tidak ada, mereka terus bisa tetap berkarya. mandiri, Pak ya. Mungkin itu. Baik, nah tentunya sudah banyak sekali ilmu dan juga manfaat yang kita dapatkan berdasarkan tema kita hari ini. Dan terkhususnya untuk kedua narasumber kita, terima kasih banyak sama-sama. Bapak, Ibu untuk waktu dan juga kesempatannya. Terima kasih juga buat penonton di rumah yang selalu setia menantikan Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel maju untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.